Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sampaikan salam Pancasila. Saya minta tolong sama bantuan ibu-ibu, siapa yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa mensubscribe ya, sama likes. Jadi sekarang saya akan komentari virus corona diduga marak korupsi, diduga marak korupsi. Jadi adanya virus corona ini, karena adanya virus corona ini di Wuhan pertama kali kita semua sudah merasa ketakutan seluruhnya, tetapi belum begitu takut. Tetapi setelah adanya ditemukan pasien sudah terkena virus corona di Depok 2 orang, tambah tahu, apalagi sekarang katanya sudah ada 19 orang yang terkena virus corona di Indonesia. Bertambah takutlah semua, jadi kepanikan itu berlebihan. Sehingga akibat berlebihannya kepanikan itu, sehingga banyak orang membutuhkan masker. Sehingga para pengusaha menimbunnya masker ini. Entah di mana dia timbun, kita kurang tahu jelas. Tujuan daripada pengusaha masker ini adalah supaya harganya naik. Memang harganya melonjak tinggi. Katanya dari 3.000, 4.000 satu pak menjadi 300.000. Ada yang mencapai 1,5 juta. Itulah. Sampai juga ada yang memborong 9 bahan pokok dari swalayan sampai tidak ada kebagian yang lain. Sekarang mencari masker sudah sulit. Di apotek pun sudah sulit mendapat masker. Katanya sudah habis. Pedagang-pedagang juga demikian. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Jadi saya lihat pengusaha masker ini banyak yang menimbun dan sudah ada ditangkap polisi. Katanya sudah diproses satu. Tetapi kalau saya lihat banyaknya perkara-perkara masker ini sudah hilang dari peredaran dan harganya tinggi sekali. Cuma satu perkara, saya ini diduga loh ya, saya tidak menduga, mungkin banyak permainan. Karena para pengusaha itu juga ingin untung. Bagaimana supaya dia tidak terkena, tetapi dapat untung besar. Dari sekian untungnya itu mungkin dibagi-baginya juga kepada aparat. Apakah aparat pemerintah, aparat polisi, dan lain sebagainya. Memberikan sesuatu yang sifatnya uang sogok. Jadi sebenarnya uang korupsi juga, tetapi dalam bentuk gratifikasi. Jadi memberikan itu sehingga para penegak hukum itu pura-pura tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu telah menimbun masker itu, karena pura-pura tidak tahu sehingga berjalan terus dan pengusaha pun dapat untung banyak. Dan kita lihat masih banyak yang menjual masker harganya tinggi walaupun dibatasi 1-2. Tetapi di sini apakah mereka itu memang benar-benar tidak ada memberikan sesuatu kepada aparat penegak hukum, itu kita tidak tahu. Tapi dugaan saya, karena sekian banyak masalah ini di seluruh Indonesia banyak, tetapi baru di Jakarta yang ditangkap. Apakah ada di sini pura-pura tidak tahu karena ada faktor X-nya memberikan sesuatu, kita tidak tahu. Dan ini yang perlu diawasi oleh pemerintah. Jangan justru ikut-ikutan. Kalau dia mau menerima itu, sama juga dia menyengsarakan rakyat banyak. Tidak bisa membeli masker karena masker itu sudah hilang di peredaran di tengah-tengah masyarakat. Jadi sama juga dia tidak melindungi masyarakat. Jadi masalahnya masker itu perlu harus dijaga, jangan sampai hilang dari peredaran. Dan aparat penegak hukum jangan sampai mau dipengaruhi oleh uang. Dan supaya dia menegakkan tugasnya itu dengan baik. Dan dia melaksanakan tugas itu dengan baik untuk menjaga semua kebutuhan masyarakat. Termasuk juga peredaran 9 bahan pokok harus dijaga. Jangan sampai masyarakat itu menderita. 9 bahan pokok bisa sampai kosong di pasar-pasar tradisional yang membutuhkan, jadi tidak kebagian. Jadi inilah. Jadi perlu di sini aparat penegak hukum yang tegas bertindak, jangan sampai terpengaruh oleh iming-iming uang dalam bentuk korupsi gratifikasi. Jadi
Alasannya pura-pura tidak tahu di sana ada barangnya, tapi pura-pura dia bertugas tempat lain dan lain sebagainya. Inilah yang kita harapkan supaya para penegak hukum itu ya, bertegas bertindak. Jangan sampai memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha masker itu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat, yang berakibat masyarakat yang merasakan kesulitannya. Jadi dan saya lihat di wilayah Indonesia ini luas, tetapi baru di Jakarta yang saya ketahui aparat penegak hukum kepolisian menangkap pengusaha masker yang menimbun masker itu, sehingga harus merata di seluruh Indonesia, harus ditindak karena masalah virus corona ini ada di mana-mana. Jadi untuk itu haruslah bertindak secara tegas aparat penegak hukum tanpa melihat adanya yang lain-lain faktor-faktor X ini, yang disebut faktor S. Janganlah dimanfaatkan itu virus corona itu mencari keuntungan dalam bentuk uang korupsi dari pengusaha-pengusaha yang menimbun masker itu, supaya rakyat terlindungi dari kebutuhan masker yang sangat dibutuhkan saat ini. Sekian dan terima kasih.